selamat siang. Salam damai sejahtera dalam Kristus bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja, yang saya hormati semua pihak yang turut terlibat dan mendukung proses pelaksanaan ujian kinerja ini. Perkenalkan, nama saya Diana Angela Ambung. Saya mahasiswa PPG batch 3 pada LPTK Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25869050-390. Saya berasal dari Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan dokumentasi pelaksanaan uji kinerja untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang akan saya laksanakan bersama peserta didik saya, siswa kelas 7A SMP Tiara Nusa. Semoga dengan video ini Bapak Ibu dapat menyaksikan secara langsung gambaran proses pembelajaran yang saya rancang dan yang saya laksanakan dengan harapan dapat memberi dampak positif bagi iman dan perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan kalau gitu ya. Hari ini Ibu juga baik, dalam kondisi sehat. Semuanya sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan kalau gitu ya. Mengawali kita punya proses pembelajaran, segala rangkaian proses pembelajaran kita sebagai umat beriman, kita awali seluruh rangkaiannya dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita ambil segenap yang atas untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga kami, dan jangan sesuai dalam kesalahan, tapi bersama dengan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Ibu akan mengambil presensi ya. Sa, hadir, Bu. Hadi Asman, Hadir, Bu. Sipa, Hadir, Bu. Pinjam, Hadir, Ibu. Rigi, Hadir, Bu. Efran. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada satu orang yang sakit ini ya? Iya, Bisa Ibu. minta tadi? Itu semangat mengikuti proses KBR? Semangat, Bu. Sudah siap menerima KBR? Siap, Bu. Oke, bagus sekali kalau begitu ya. Mengawalinya, kita dahulukan dengan ice breaking kecil dulu, biar kita fokus dan semangat dalam proses pembelajaran. Kepada ketua kelas menurut prosesnya, bisa pandu kita dalam ice breaking? Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Aku percaya kamu anak-anak yang bisa diandalkan, yang bisa fokus dalam proses pembelajaran. Sebagai salah satu bentuk bukti kita bahwa kita fokus dalam proses pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali proses pembelajaran yang sudah lalu. Ada yang masih ingat tentang proses pembelajaran kita minggu lalu? Ada? Wah, rupanya banyak juga yang masih ingat. Salah satu saja, coba Lydia. Kemampuanku terbatas. Oke, dia bilang materi kita minggu lalu berbicara tentang kemampuanku terbatas, betul? Betul. Oke. Jadi pada hari ini untuk memulai kegiatan kita, Ibu akan menunjukkan kepada kalian sebuah video lagu. Nah, video lagu ini adalah pengantar proses pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi Menikah diriku selalu ditimpa
kira-kira apa yang kalian rasakan saat setelah mendengar lagu ini? Ada yang bisa mengungkapkan perasaan yang dia rasakan? Oke, kita mulai dari SLB. Setelah saya mendengarkan lagu Bunda yang dinyanyikan oleh Melly Guslo, hati saya sangat tersentuh karena betapa dalamnya kasih Perkembangan. Jadi di sini pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran tentang bagaimana peran keluarga itu untuk proses tumbuh kembang kita. Ya, bagaimana besar pengaruh keluarga itu dalam proses hidup kita sehari-hari. Arah dan tujuan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari itu ditentukan oleh upaya kerja keras serta dorongan dan bantuan dari keluarga. Tentunya dalam proses pembelajaran ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, ya. Jadi setiap proses pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi peran keluarga bagi perkembangannya dan menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan sebagai wujud syukur sesuai dengan ajaran gereja. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Di akhir pembelajaran nanti yang kita target adalah yang ini, ya. Peserta. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa poin materi dari materi kita hari ini yang berbicara tentang peran anggota keluarga bagi perkembangan hidup, ya. Jadi dalam kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga itu memiliki pengaruh dan peran yang tidak tergantikan, ya. Ada ayah punya tugasnya sendiri, punya perannya sendiri. Ada ibu punya tugas dan perannya sendiri, termasuk kita anak-anak, ya. Mulai dari ayah. Dan tugas-tugas ini tidak bisa digantikan, ya, tidak tergantikan. Misalnya mulai dari ayah. Ayah itu dipanggil sebagai tulang punggung dalam keluarga. Dia bekerja demi anak-anaknya, menafkahi seluruh keluarganya. Dan bahkan dia juga mengajarkan sifat kebapakan atau sifat keayahan kepada anak-anak. Oke, di sini misalnya seorang anak ketika dia bersama dengan adiknya, ya, tentu dalam keluarga kita punya adik dan juga punya kakak. Berhadapan dengan adik, maka dia harus menjadi seseorang yang penuh kasih, ya, yang harus mengalah, ya, bisa menjaga adiknya, dia ambil peran seperti itu, ya. Begitupun ketika dia berhadapan dengan kakaknya, dia harus lebih banyak menghormati, menghargai, ya, sopan. Jadi beda, ya, beda dia akur. Ketika bapak berbicara dengan nada yang baik, mama jawab dengan suara yang lembut, anak-anak juga penuh kasih, akur, saling berbagi. Saya pikir keharmonisan itu akan tercipta dengan sangat-sangat baik, ya. Lalu yang berikut, menjaga nama baik keluarga. Dari awal, Ibu selalu sampaikan kepada kalian bahwa kalian ini adalah duta dari keluarga masing-masing. Berikut, tidak membuka rahasia pribadi keluarga kalian, sudah, tidak egois. Lalu yang berikut, mengerti dengan keadaan keluarga. Ya, terkadang kita sebagai anak menuntut terlalu banyak dari orang tua, ya. Kita meminta terlalu banyak, ya. Kita tidak mengerti bagaimana keadaan keluarga. Misalnya, lalu di bagian saya ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana keluarga itu merupakan pendidik yang pertama dan utama di dalam keluarga. Mengapa disebut pendidik yang pertama? Karena keluarga itu adalah guru pertama kita di rumah, ya, yang melatih kita. Mulai dari latih berjalan, latih mengenal alat-alat di sekitar kita, latih berbicara, ya, itu adalah guru pertama. Latih hal-hal yang sosial, melatih hal-hal yang baik, ya. Baiklah kalau gitu. Kalian sudah paham? Paham, ya? Untuk membuktikan bahwa kita sudah paham tentang materi ini, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja, ya. Lembar kerja ini akan dikerjakan secara mandiri, ya. Lembar kerja ini akan dikerjakan secara mandiri. Satu orang satu lembar kerja, ya.
alami. Apa saja yang pernah dilakukan oleh orang tua, oleh ayah, ibu, saudara, entah itu kakak atau adik, yang pernah mereka lakukan untuk kamu punya perkembangan. Jadi kamu menulis ya, apa yang orang tua pernah lakukan, apa yang ayah kalian lakukan, apa yang kamu paham suruhannya? Ibu akan bagikan lembar kerja. Ibu beri waktu kamu 5 menit untuk menuliskan apa yang pernah kalian alami yang dilakukan oleh ayah, ibu, ataupun saudara kalian untuk proses perkembangan hidup kalian. Silakan. Sudah? Oke. Ada yang memberikan jawabannya? Silakan duduk jadi. Oke, kita mulai dari sini. Silakan. Ayah mengajarkan saya disiplin untuk bangun pagi, sedangkan ibu mengajari saya menghormati orang tua dan orang lain. Saudara menjadi teman berbagai cerita. Oke, dia bilang, ayah tugasnya membangunkan saya pagi, ibu bantu ini dan itu, lalu saudara saya teman berbagi cerita, ya, itu pengalaman yang dia alami. Ada yang lain? Punya jawaban yang lain? Ada juga? Silakan, Esel. Ayah menunjukkan contoh bagaimana menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah. Ibu mengajarkan saya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saudara mengingatkan saya untuk berdoa setiap malam. Oke, dia punya lain lagi ya. Dia katakan bahwa kalau bapak latih saya untuk sabar, kalau mama mengatakan, oke. Saya pikir perwakilannya cukup 3 orang ya. Selanjutnya, ibu akan meminta kamu supaya coba kamu baku tukar jawaban kamu itu yang sudah kamu tulis tadi di lembar kerja itu. Coba baku tukar dengan teman-teman yang ada di sekitar kamu. Kamu boleh membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Boleh kamu bentuk kelompok. Lalu di dalam kelompok nanti kamu baku tukar jawabannya. Kamu buat perbandingan ya. Buatkan perbandingan. Kira-kira apa persamaan dan apa perbedaan yang pernah dilakukan oleh orang tua kalian masing-masing terhadap kalian ya. Jadi untuk petunjuknya kamu paham? Oke, pertama kita bentuk dulu kelompok kecil ya. Masing-masing terdiri dari 3 sampai 5 orang. Aku dekat saja, kasih dekat saja ya. Tempat duduk ya. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian melihat. Silakan. Oke, lihat baik petunjuknya. Bukan jawabannya. Lihat. Oke. Semua sudah? Sudah ya? Oke, saya minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok, nanti ketua kelompoknya, jadi kan saya sebagai ketua kelompok untuk membaca hasil refleksinya ya. Hasilnya kalian tulis. Saya minta mulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1, berdiri, boleh bertanya. Baik, yang pertama, persamaan. Banyak mengajarkan saya disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Ibu mengajarkan doa, kasih, dan hormat pada orang lain. Saya fokus dalam nilai moral seperti kejujuran dan rajin berdoa. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok perwakilan dari kelompok 2, silakan. 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, persamaan. Ayah
untuk sabar, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Ibu menumbuhkan nilai doa dan rasa syukur. Saudara membantu dalam belajar dan memberi nasihat. Perbedaan, saya dan Giselle menekankan keteladanan moral, sedangkan teman lainnya lebih banyak pada bimbingan rohani seperti doa, sopan, dan santun. Demikian. Oke, terima kasih kepada kelompok. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 3. Baik, saya akan membacakan masalah persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan. Ayah digambarkan sebagai teladan kerja keras dan disiplin. Ibu digambarkan sebagai pemberi kasih dan nasihat rohani. Saudara menjadi penolong dan teman dalam belajar. Perbedaan, beberapa siswa menekankan peran ibu secara emosional, sementara lainnya lebih pada pembinaan moral. Baik, saudara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan kesamaan dan perbedaannya. Yang pertama ada kesamaan. Ayah menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan kesabaran. Sedangkan ibu menumbuhkan doa, kejujuran, dan kasih sayang. Dan saudara berperan sebagai penyemangat dan pendamping lain, seperti selalu menolong dan membantu pekerjaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengan hal ini, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita baku tukar, kita refleksi bersama, kita bisa mengambil poin penting dari sana, bahwa setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu, entah bagaimanapun di dalam keluarganya, dia memiliki cara tersendiri atau cara masing-masing untuk menjadi sosok teladan bagi anak-anak. Ya, ada hal-hal baik yang seperti kita lihat sudah bersama tadi, bahwa ada yang sama buatnya. Misalnya bapak saya tanggung jawab, teman ini juga jawabnya sama. Ya, sebelumnya saya minta ke kelas untuk bantu saya mengumpulkan LKPD yang sudah ibu bagikan. Untuk menjalani seluruh pemahaman kita tentang proses pengaruh keluarga ini dalam kita punya kehidupan, itu punya 4 dokumen gereja. Di dalam LKPD ini nanti, satu kelompok hanya boleh dapat 1 dia punya dokumen. Nah, ada pertanyaan pendukung di dalam dokumen-dokumen yang akan ibu bagikan yang harus kalian selesaikan dalam bentuk kelompok. Kita memilih yang ini, ya. Oke, di dalam LKPD itu, coba teman-teman lihat, di dalamnya itu sudah ada dokumen tipis yang sudah di edit, ya. Jadi hanya ada poin-poin penting di dalamnya, sudah ada di situ. Silakan kalian bacakan dokumennya. Lalu di baliknya ada pertanyaan penuntun yang kalian selesaikan dalam kelompok. Oke, semuanya sudah? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, coba tinggalkan dulu ballpointnya, kertas ballpointnya, kita sama-sama berdiri, kita SD dulu supaya lebih semangat lagi, ya. Tepuk semangat. Hari ini sebentar saya minta kamu, bukan hanya perwakilan, saya minta semua anggota kelompok boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 silakan di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang familiaris consortio. Baik, inti dari materi ini adalah persekutuan keluarga. Setelah itu saya akan membaca pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa yang menjawab untuk memelihara, menumbuhkan, dan memperdalam kasih itu? Sekian dulu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya kelompok 2 boleh. Akan melakukan hal yang sama. Baik, selamat siang kita semua. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja. Baik, dokumen yang kami pakai adalah
Pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen. Jadi, materi utamanya yaitu penyaluran cinta dari orang tua kepada anaknya dan pendidik utama Kristen. Pertanyaan pemandu yang pertama, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Yang pertama, orang tua atau suami dan istri sebagai pendidik utama iman. Kemudian, karena pendidikan Kristen bagi anak-anak mereka merupakan bagian dari misi perkawinan yang sakramental untuk membantu anak-anak tumbuh sebagai orang Kristen. Yang kedua, apa saja yang harus diajarkan? Misteri keselamatan atau ajaran iman. Apa artinya menjadi orang yang diselamatkan oleh Kristus? Yang kedua, kesadaran akan iman yang diterima. Yang ketiga, penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran, aspek ibadah dan spiritual. Yang keempat, hidup yang benar, suci, sesuai dengan sifat baru dalam Kristus, yaitu moral Kristen. Yang keenam, pertumbuhan menuju kedewasaan iman dan kemampuan memberi kesaksian iman dalam dunia misi Kristiani. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Yang pertama, kesaksian iman dalam dunia sosial, menjadi terang dan gerak-garang di tengah masyarakat. Yang kedua, kehidupan moral yang adil dan suci dalam interaksi sosial. Yang ketiga, keterlibatan sosial Kristiani membawa iman ke dalam tindakan sosial yang baik. Yang keempat, komitmen untuk komunitas gereja dan pelayanan sosial. Yang keenam, kehidupan dalam keluarga sebagai komunitas yang menumbuhkan solidaritas cinta antar sesama. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok dua ini, kalau kelompok satu tadi menjelaskan tentang persekutuan cinta, maka kelompok dua menekankan tentang pendidikan Kristiani. Ya, mari kita minta kelompok tiga. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami presentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, dokumen yang kami pakai adalah Konsili Vatikan II Gereja di Dunia Dewasa ini. Inti yang kami ambil dari bacaan ini adalah membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur dan terima kasih. Pertanyaan pertama, apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dilakukan oleh orang tua? Jawaban, yang pertama, mengabaikan tugas mendidik anak dalam iman dan moral. Yang kedua, tidak hidup setia dalam perkawinan, misalnya berbohong. Dan yang keenam, menjadi contoh iman dan moral yang baik sehingga memperkuat iman dalam keluarga. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita kelompok tiga ini menekankan tentang pendidikan moral di dalam keluarga, ya. Bagaimana moral itu harus diukur dan dilatih baik oleh orang tua kepada anak maupun oleh anak terhadap orang tua. Terakhir kita bisa kesempatan kepada ya, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, dokumen yang kami pilih yaitu Katekismus Gereja Katolik. Inti dari dokumen ini adalah penghormatan anak untuk orang tuanya muncul dari rasa terima kasih. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pemandu. Pertanyaan baik. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan sopan santun dalam tutur kata dan sikap. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Kelompok 4 menegaskan tentang penghormatan di dalam keluarga. Silakan kembali. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berpartisipasi. Oke, ini memberikan kesimpulan. Ada 4 dokumen gereja yang mendukung tentang kehidupan keluarga. Yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan oleh gereja untuk mendukung persekutuan kehidupan keluarga. Yang pertama, berbicara tentang persekutuan itu sendiri.
Persekutuan itu adalah cinta, ya. Lalu yang kedua tentang pendidikan, ya. Bahwa selain cinta, cinta saja tidak cukup, harus didukung oleh, dan yang terakhir adalah bentuk penghormatan, ya. Segala usaha yang kita lakukan, segala sesuatu yang telah kita lakukan wajib diapresiasi dengan memberi penghormatan. Jadi kesimpulan dari 4 dokumen yang telah kita laksanakan hari ini itu, ya. Yang pertama persekutuan cinta, pendidikan, moralitas, dan penghormatan. Paham? Sebagai bentuk refleksi kita setelah mengikuti proses pembelajaran ini, tentu ada hal yang akan kita bawa pulang sebagai bentuk kesadaran moral kita dari proses pembelajaran hari ini. Yang ingin ibu tanyakan, bagaimana sikap kalian selama ini terhadap orang tua? Dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini tadi? Ada yang bisa menyampaikan perasaannya? Oke, silakan. Selama ini saya merasa sikap saya terhadap orang tua belum sepenuhnya baik. Kadang saya suka membantah. Namun saya sebagai anak tetap menunjukkan rasa terima kasih atas kebaikan orang tua. Setelah mendengarkan materi orang tua dan bagi perkembanganku, saya merasa tersentuh dan sedikit menyesal karena belum banyak menghargai kasih sayang orang tua. Ya, terima kasih Pak Salsa. Jadi dia katakan bahwa pelajaran hari ini membuat saya supaya harus bisa lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Saya merasa selama ini sopan dan patuh, tapi terkadang saya masih suka egois. Materi hari ini membuat saya menyadari betapa besar peran orang tua dalam hidup saya, dan saya bersyukur. Oke. Teman Lydia bilang bahwa selama ini saya sudah cukup baik, saya menjadi anak yang baik, menaati peraturan orang tua, tapi terkadang sebagai anak saya egois, ya. Saya egois, dan pelajaran hari ini membuat saya menyadari bahwa saya harus betul-betul menghargai semua proses supaya saya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Mari kita tangan untuk itu. Karena kita sudah mengikuti proses pembelajaran, aksi nyata kalian harus melakukan sesuatu, ya. Setelah proses pembelajaran ini kalian dituntut untuk melakukan sesuatu. Tugasnya adalah sampai di rumah sebentar kalian menulis sebuah doa untuk kalian punya orang tua, ya. Dan doa itu hukumnya wajib dibaca oleh orang tua, ya. Harus diberikan kepada orang tua dan dibaca oleh orang tua, ya. Dibuktikan nanti dengan dibubuhkan tanda tangan orang tua. Ibu bisa lihat nanti, oh dia punya doa sudah dibaca oleh ayahnya, oleh ibunya. Ini buktinya ada tanda tangan dari orang tua. Jadi tulis doanya lalu dikumpulkan minggu depan. Paham tugasnya? Berarti dikerjakan ya? Oke. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kita semua yang sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu berharap ketika pulang di rumah Anda bisa mengaktualisasikan atau memberikan contoh yang baik, memberikan perubahan sikap yang baik di dalam kehidupan keluarga. Terakhir, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya minta teman Asta untuk tutup kita dalam doa ini. Allah dalam kerajaan surga, terima kasih atas lindungan-Mu sehingga kalian kami pada hari ini didoakan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.